Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakir Sejuk, penyuluh agama Wakir Punya Karya, kita berjumpa lagi di sini dalam ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Ihsan selaku divisi bagian wakaf. Pada pagi hari ini, selamat bertemu kembali. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya telah mengundang kita untuk jagung bareng. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dinamika wakaf. Betul sekali. Di era modern. Siap. Yang dulu mindset-nya itu wakaf hanya itu-itunya, itu-itu saja. Mungkin ada pandangan lain bentuk-bentuk wakaf pada era modern ini. Siap. Coba bagaimana premisnya untuk arah wakaf untuk era modern saat ini. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Wakil, penyuluh agama Wakil Punya Karya. Alhamdulillah, kita di sini kebetulan kami di bidang wakaf di penyuluh agama Islam Kecamatan Wakir, dan kebetulan juga kami ada di lembaga wakaf di salah satu Banom NU, cabang ya Mas. Alhamdulillah cabang. Ya ini mungkin sedikit banyak oleh-oleh Mas Ali. Oleh-oleh artinya bukan kami sangat paham betul di bidang ini, tidak, karena dengan keterlibatan kita kan artinya kita banyak ilmu yang didapat, kemudian sharing-sharing, kemudian ya tentunya dari setiap pertemuan itu banyak oleh-oleh. Nah ini pengennya ini dari setiap oleh-oleh itu kita sampaikan kepada masyarakat, kita bagi-bagi oleh-oleh. Ibarat amal itu amal jariah. Betul. Mengalir pahalanya. Ngomong-ngomong wakaf, wakaf. Ini kan sebetulnya wakaf itu sudah dikenal sejak sahabat Nabi, kan sudah lama sekali, sudah lama sekali di era sahabat itu kan dengan Sayyidina Utsman wakaf di wakaf sumur, kemudian ada sahabat yang mewakafkan kebun kurma. Nah, disitulah kemudian akhirnya wakaf ini terus berkembang dengan era sampai era modernisasi seperti saat ini, ngoten nggih. Terus tadi menyikapi tentang era modern, wakaf era modern. Sebetulnya wakaf itu sebetulnya sudah berkembang, mengikuti zaman. Sebetulnya berkembangnya itu ke arah gimana? Kan setahu saya wakaf itu kan bentuknya saat ini dalam mindset benak teman-teman atau masyarakat itu kan hanya 3M. Apa aja? Masjid, musola, madrasah. Kan bentuknya kan hanya tanah biasanya. Kan itu yang umum dalam mindset ketika wakaf, kan itu arahnya itu pasti ke tanah. Lah mungkin ada oleh-oleh dari, apalagi kan dari Jakarta ya kemarin. Alhamdulillah. Rakornas LWP PBNU kan ya. Betul. Ya ini nanti aplikasinya bukan hanya di lembaga NU saja, tapi tentunya untuk masyarakat yang lebih luas, artinya di lembaganya masing-masing itu manfaat. Kan peruntukan wakaf itu untuk masyarakat luas kan gitu. Nah, memang di situ kita banyak pandangan-pandangan terbarukan yang banyak masyarakat pahami, yang selama ini hanya di 3M tadi, terutama di bidang tanah. Itu ada yang namanya wakaf uang. Nah, ini kan ngapunten biasanya kan kalau dilihat dari potensi wilayah. Kalau mungkin kita di desa itu tanahnya luas, kemudian di daerah kota yang sempit itu kan minim tanah. Nah, jangankan untuk diberikan namanya untuk kebutuhan diri sendiri sempit kan terbatas. Nah, ini ada solusinya, sebetulnya sudah ada, kita kenalkan kembali. Itu adalah wakaf uang. Nah, wakaf uang pun tidak nilainya fantastis, artinya besar itu tidak. Dimulai kalau kita waktu itu kita bahas bersama itu ada aplikasinya. Nah, nanti ini perlunya edukasi terus menerus. Itu ada aplikasi wakaf uang, itu mulai dari 10.000. Wakaf
dengan nilai terendah 10.000. 10.000. Oh iya. Jadi kan ngapunten, dari mulai pelajar sampai orang dewasa pun dengan nilai 10 itu kan terjangkau. Nah, kan pelajar bisa, dalam artian kan bisa bangga, walaupun saya pelajar saya wakif. Wakif dan nilainya wakif itu wakaf dengan sedekah itu kan ya juga beda. Dan insya Allah kalau masyarakat ini mampu memahami itu, akan ketertarikan wakaf ini akan lebih tinggi. Iya, kan kalau sedekah itu kan habis ditasarufkan. Untuk kalau wakaf kan dikelola nadir untuk terus-menerus. Nilai 10.000 itu nilai uangnya tetap, tapi kemanfaatannya dari 10.000 itu dikembangkan. Iya, potensi misal ya, saya membayangkan saya punya santri TBK jumlahnya 66 orang. Kalau itu setiap santri wakaf 10.000 kan 66, ada potensi 660.000 yang bisa dikembangkan oleh si nadir. Betul. Ya. Dan uangnya enggak habis. Juga nggak boleh habis karena wakaf kan. Dan manfaatnya terus berkembang. Dan itulah yang nantinya akan membuat dana abadi. Dana abadi itu yang manfaatnya itu hanya kita punya gambaran sedikit artinya hanya sekian berapa orang saja yang nanti aplikasi di situ. Bayangkan. Kemudian setiap sekolah, kemudian setiap masyarakat ini yang paham wakaf terus mengaplikasikan itu semuanya berapa? Iya, itu kan misal jumlah jenis lembaga saya yang sangat kecil. Itu iya masuk. Iya. Dan nantinya kemaslahatannya ini ngapunten itu akan lebih luas lagi. Setiap event tak perlu lagi ngapunten untuk memungut donasi kepada masyarakat. Karena dana wakaf ini dengan perkembangannya yang demikian kompleks itu bisa dimanfaatkan ke situ. Iya kan, kalau wakaf itu uangnya tetap, yang dianukan pengembangannya itu. Itu wakaf uang itu sedikit wakaf uang. Itu kan hanya di daerah efektif, walaupun di semuanya efektif. Tapi kan itu untuk mengatasi solusi di daerah perkotaan. Perkotaan mungkin, tapi di kemungkinan tempat lain juga bisa mengaplikasi. Kalau di lingkup perdesaan, selain tanah, kira-kira kan kalau tanah itu mahal, apalagi ada pengembang masuk, akhirnya kan harga tanah itu sangat fantastis. Jadi kan ada rasa eman kalau apakah ada solusi lain untuk wilayah perdesaan selain wakaf uang itu? Kan kalau perdesaan uang itu kan berat. Betul, apalagi untuk menuju sebuah uang itu masyarakat desa masih butuh proses panjang, butuh perjuangan. Ibaratnya nandur jagung misalnya, jagung nunggu panen, berapa bulan? Iya, baru dapat uang kan gitu. Cek di PP, merono yuk engkau PP cek dijelep dan sebagainya, sehingga prosesnya masih panjang untuk menjadi sebuah uang. Kemudian untuk DM mewakafkan uang juga ngapunten kan. Kan butuh proses sangat panjang. Kan berbeda untuk uang itu solusi perkotaan yang sangat efektif. Karena sempitnya lahan. Terus di perdesaan kan harga tanah sudah fantastis. Solusi lain atau istilahnya metode apa yang bisa mencangkup orang beramal ini dengan mudah. Orang kalau beramal dengan mudah ini kan asik gitu. Untuk menuju ikhlasnya itu kan harus nyaman dulu. Baik, ini kami punya gambaran juga Mas Dali. Gambaran itu saat kami ada diskusi dengan Bapak Kepala KUA di Kecamatan Dampit, Fatur Rozi, panggilnya beliau. Itu di sana sudah menerapkannya namanya wakaf dengan pohon. Wakaf dengan pohon. Pohon pada saat itu berbuah atau pohon yang nanti akan dipotong. Oh, ini bisa
baik pohon berbuah maupun bisa potong. Artinya pohon yang memberikan hasil atau tanaman yang tidak memberikan hasil, artinya tebang saja, tebang Oh, tebang. iya. Itu di suatu ketika ada sebuah masjid itu ingin dana, mengambil dana, Iya. pembangunan. Ya, Pembangunan. Kebetulan masjid kan wakaf wajib wakaf. Kemudian kebetulan di situ kan mungkin salah satu panitianya ya itu mau menarik itu seakan balik tarian masyarakat gitu kan, apalagi masyarakat desa dengan tadi prosesnya perekonomian demikian rupa, akhirnya punya inisiatif menggerakkan wakaf pohon. Wakaf pohon. Jadi pohon apa kalau di sana pada saat itu kan mayoritas di sana itu kebanyakan punya pohon kelapa. Oh iya. Kelapa. Nah, ada satu yang mungkin ya. Punya pohon yang banyak. Nah, itu inisiatif mewakan lebih dari satu batang pohon kelapa yang sudah berbuah. Nah, nanti hasilnya inilah yang diambil untuk pembiayaan pembangunan itu. Nah, seandainya wilayah itu satu desa, itu rata-rata jumlah satu RT lah, satu RT 50 rumah. Mungkin buat rata-rata 25 yang punya pohon, punya tanah. 25 pohon, nanti mungkin ada 1 atau 2 atau 3, itu kan fleksibel tergantung namanya, dibuat rata-rata 2. Itu dari 2 pohon itu dikalikan 25 sudah 50 batang. 50 pohon. 50 pohon yang kelapa. Bisa dikelola oleh Nadir. Nah, kemudian nanti hasilnya satu batang mungkin perkiraan bisa sampai 20 mungkin. Bisa nggih? Bisa 20 buah. Terus itu. kita ambil ring terendah 20 lah. 20 buah. Kali 50 pohon. Itu satu RT nggih. Iya, satu RT. Nah, itu kan tanpa membebani masyarakat, kemudian dengan keikhlasan wis tak iki gawe wakaf. Dan juga tidak memberatkan. Artinya seandainya ngapunten akadnya nggih. Iki tak wakafno sampai masjid iki selesai pembangunan. Bisa. Itu namanya wakaf terbatas. Wakaf berjangka. Berjangka waktu. Bisa Mas Ali. Oh iya, banyak solusi. Berarti gini ya Mas ya. Untuk daerah perkotaan yang saat ini kan digalakkan untuk nanam penghijauan seperti bunga-bunga di depan rumah kan gitu. Itu berarti kan bisa. Kan ada bentuk nanam lombok di sebuah pipa seperti hidroponik. Itu kan bisa di depan rumah, tapi itu diarahkan ke wakaf. Betul, bisa sekali. Penghijauan dapat, oksigen dapat. Berarti kan perekonominya, kemaslahatan sosialnya juga dapat. Iya, kalau memang satu rumah kan memang hasilnya sedikit, tapi kalau satu kampung, gerakan wakaf tanam lombok. Misal lah pipa panjang 4 meter dijadikan dipotong jadi 1,5 meter lah. Itu kan bisa diisi berapa lombok kan gitu. Berarti nanti di setiap rumah itu kan kalau memang dari pihak yang punya rumah mau pembiayaan mulai dari pembuatan itu bisa mampu, monggo nanti atau mampu. Bisa ada dikoordinir umpamanya di suatu situ ada pembangunan apa ngoten nggih, dia tasarukan ke situ dengan metode seperti itu kan tanpa membebani pembiayaan yang langsung di donasi itu kan. Cuma dia kan harus merawat dengan itu, menyirami air itu kan kebutuhan air. Insya Allah kan situ kan lebih ringan ngoten. Tapi ketika itu digabung satu kampung kan panennya. Itu kan ada potensi yang sangat besar. Iya, potensi itu. Penghijauan dapat, misalkan kita bisa sedekah atau amal berupa yang bisa jadi bentuk uang nanti dari hasil lomboknya. Ada lain yang tak kalah penting, kita bisa amal oksigen. Nah, itu sangat membantu sekali. Dan juga seperti ini Mas Ali. Juga selain dengan tanaman yang potensinya di masyarakat pedesaan itu tadi kan. Juga perkotaan itu selain uang itu ada potensi yang kami pernah
dengar juga di wilayahnya Yai Izar. Gedang. Nggih, apa? Gedangan, Bajul Mati. Bajul Mati Gedangan. Itu berupa wakaf berupa buku-buku. Oh, buku-buku. Ini ngapunten, biasanya di masyarakat kita banyak yang menyimpan buku di kerdus. Iya, iya. Kan seiring perkembangan Betul. teknologi kan yang kita gunakan buku akhirnya tersingkir. Iya, buku tersingkir. Untuk di era yang daerah sinyal bagus. Sinyal bagus itu. Tapi untuk di daerah selatan yang sinyalnya kurang, itu kan sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Baik juga yang masyarakat yang masih minat bukunya banyak di kalangan kita, itu kan butuh edukasi buku-buku yang baru menurut mereka yang belum terbaca. Ini juga bisa monggo diwakafkan buku-buku yang ada di rumah supaya terbaca, tidak dimakan raya, kitab-kitab klasik gitu yang seandainya kita sudah sudah mumpuni di situ atau mungkin sudah ngelontok dan atau juga sudah terpisahkan dari rak-rak yang penting di kita, mungkin sudah daripada dipertimbangkan. Dipertimbangkan keloak itu. Siap. Monggo nanti mamanya wilayah Wagir ini kita sosialisasikan masyarakat, monggo anak-anak muda yang dulu punya buku-buku bacaan, edukasi apa, itu bisa kita wadahi. Wadahi di suatu tempat yang bisa koordinir jadi pusat baca. Jadi rumah pustaka. Di Wagir ini mungkin belum ada ya. Belum ada. Ini seandainya kita bisa seperti ini, wah ini potensi nanti akan tergerak ke lain-lain. Oh ternyata wakaf itu ya banyak ya. Ini. Banyak hal yang terobosan untuk yang bisa kita wakafkan. Saat ini kalau seandainya terfokus dengan tanah, Mas Ali, lah wong sing nggak duwe tanah, beramal wakaf dengan terus apa? Atau yang tanahnya terbatas. Lah iya. Kan gitu. Ini kan makanya wakaf ini sangat preview sekali dengan edukasi. Ya itu sahabat Wagir Sejuk, banyak terobosan-terobosan terkait wakaf di era masa kini, bisa dengan uang yang akan dikelola oleh nadir atau dengan tanaman hidroponik depan rumah atau dengan pohon-pohon, misalnya pohon kelapa atau dan lain-lain, jagung, kemudian seandainya punya lahan tanah, lahan sawah, umpamanya kok panen niki tak wakafno, panenan selanjutnya untuk saya. Bisa Mas Ali. Dengan jangka tadi. Wakaf dengan jangka. Ngapunten, ini yang dialami di wilayah saya di Dalisodo. Itu ada waktu itu pembangunan masjid. Di situ ada salah satu peternak ayam. Oh iya. Mungkin peternak ayam ini alhamdulillah sudah banyak rezeki sehingga merasa sudah atau ingin beramal atau sudah cukup atau bagaimana lah, mungkin beliau niatannya wallahu alam, ini mewakafkan hasil ayamnya, pembesaran ayam untuk pembiayaan masjid. Wes waktu itu insya Allah katanya wes iki isine ono kandang iki engko hasilnya gawe masjid. Sampai kandang iki gak sampai elek, artinya sampai kemarin akhirnya dibongkarkan sudah tidak ya. Ini diakati seperti itu, kandang iki isenono kalau lao hasilnya gawe masjid. Nah itu. Iya. Padahal kan pembiayaan kandang atau kandang buat ayam itu kan besar. Nah, itu macam-macam, kita punya usaha kok ingin beramal lewat usaha itu wakaf berjangka. Artinya tidak suatu saat umpamanya ini tetap menjadi hak milik untuk keluarga, tapi hak milik tetap, tapi yang diwakafkan itu adalah hasilnya atau jangka waktu tertentu sehingga nanti selesai atau prosesnya pembangunan ini selesai itu bisa untuk keluarga kembali. Artinya atau mungkin gini, untuk saat ini saya tidak butuh karena punya penghasilan lain. Tapi ini nanti akan saya berikan ke anak saya yang saat ini masih kecil. Masih kecil. Jadi daripada mubadir, biar dikelola oleh nadir. Kalau mungkin di wilayahnya punya, ini salah satu bentuk solusi penggalangan dana, membantu dengan tanpa ibaratnya tidak sekali pakai. Kalau wakaf kan tidak sekali pakai. Kalau sodako kan habis juga kan selesai. Untuk berlangsungannya itu kan terus terjaga dan juga tidak
seandainya harapannya ini untuk anaknya, ahli warisnya tanah atau usahanya itu tidak sampai mengurangi haknya waris, sehingga tetap nanti saat jangka waktu itu selesai haknya waris dapat, ya bapaknya ingin beramal juga dapat gitu. Ya, terima kasih sahabat Wakir Sejuk. Demikianlah inovasi wakaf di era masa kini. Ini masih secuil Mas Ali. Iya, ini masih secuil. Nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup.